Presentasi di Jakarta, Abu menyampaikan ada fenomena baru sekarang ini. Semua mengatakan mengklaim paling tua. Mahek paling tua, Moratakus paling tua, Pasundan paling tua, Kutai paling tua, Raja Ampat paling tua. Saya bertanya, kalau seandainya seorang ibu melahirkan anak sampai 5 orang atau 10 orang, apakah tua semuanya? Semua tua saudara? Tak mungkin, pasti ada yang tua. Boleh tidak saya mengusulkan yang paling tua, kalau ibarat buah itu ada tampuknya. Tampuk peradaban Nusantara itu ada di negeri Soko. Tampuk peradaban Nusantara ada di Sujaya. Ada di Moratakus sekarang titisannya, yaitu Nyonya Datuk Haji Rubali. Setelah alam Soko, Soko kedatuan matrilineal. Kenapa kita undang dari Sumatera Barat? Di situ Soko. Lepas suku itu, kalau bersuku berarti Soko tu. Berarti awak alam pemerintah pertama di Indonesia atau di Nusantara, Nusantara. Setelah alam Soko, muncul Pisoko. Pisoko itu kesultanan ataupun kerajaan. Kesultanan kerajaan ditabal, dinobatkan oleh Soko kedatuan. Kalau ada ajo dinobatkan di ajo itu gubernur nanti gubernur. Raja, sultan dinobatkan, ditabal oleh kedatuan. Inilah Soko. Karena lahir pertama itu adalah Soko, kedatuan. Nah, setelah alam Pisoko sudah tidak lagi berlaku, bahkan Siak sudah menyerahkan kepada NKRI, muncullah alam terakhir namanya alam Limbago. Inilah NKRI. Tidak ada pakai patrilineal. Kalau Pisoko patrilineal, dari ayah ke ayah. Kalau alam Limbago asalnya Piti bisa jadi gubernur. Kan juga asal kemampuan punya, ada kualitas bisa, tidak pandang bulu, mau Pisoko, mau Soko, patrilineal, bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, bisa menjadi wakil presiden, bisa menjadi presiden. Nah ini, jadi ini struktur kita. Maka disinilah alam Soko. Saya pernah berdebat, bukan berdebat, bertanya. Jadi kami Melayunya apa? Jadi Bang Edward ditanya orang Kampar itu orang apa? Orang Melayu atau orang Minang? Tidak bisa jawab kok Kampar. Saya sampaikan, Soko Minang ada di sini, Pisokonya ada di Sumatera Barat. Tepuk tangan dulu. Soko Melayu ada di Moratakus, Pisokonya ada di Riau. Riau itu anak kemerdekaan awak. Jangan bercakap-cakap juga, Kampar juga Riau dulu. Kemerdekaan kita, Desiko. Ya, tepuk tangan, insyaallah. Bersatu kita. Sultan Mohdan datang kemari menunjukkan bahwa beliau bersama kita bersama datu-datu yang ada. Wak godang dulu, jangan baca aja leh, jangan dipakai juga Belanda dulu leh. Aduh domba. Kalau ada yang membenturkan Minang Kampar berarti anak keturunan Portugis, anak keturunan Belanda. Lu putih, pada masih ada apa? Kalau Minang Kampar bersatu, Belanda ketakutan. Masih Belanda hitam ya. Nah, mari kita jalin dan sultan itu Belanda hitam banyak sultan ya. Nah, jadi insya Allah bersatu. Saya pernah menemui Datuk Fadlizon mengusung pahlawan nasional bersama Putih Bu Ade Masriani. Kami ditunggu Datuk Fadlizon di rumah puisinya jam 1.30 pagi. Memang kuat Datuk Fadlizon itu 1.30 pagi ditunggu. Saya bawa itu Mahmud Marzuki calon nasional. Apa kata kami Datuk Latif? Datuk, Mahmud Marzuki adalah pahlawan Sumatera Tengah. Ini kan ketika jadi berjuang kan belum ada lagi Riau Sumbar kan, yang ada Sumatera Tengah. Maka bukti kita bersatu, kita loloskan Mahmud Marzuki menjadi pahlawan nasional. Ayahnya Pakih Rajo orang Payakumbuh, ibunya orang Limbokoto. Jadi kalau ada yang menyuara-nyuarakan lagi minta maaf, orang Kampar asal Minang, itu tidak badan sanak kita ada asal usul. Usul kita Nabi Adam.
kita satu bersatu iko menangi rapi dan gembira menengok bersama ko hadirkan mau menyatukan berkah menyatukan tepuk tangan cukup gampang. Alhamdulillah beko acara terus berlanjut. Jadi kita bagi dua putih acara Bunda Kandung. Pertama kita selesaikan acara Soko. Kan tadi itu nggak ada soto-soto di Soko deh. Kan nggak ada soto Sultan Menabal kan. Nah, ini jadi Soko selesai Soko baru kita lanjutkan acara berikutnya Soko Limbago. Kita minta Pak Bupati nanti untuk beri kata sebutan Sultan ya, kemudian mungkin perwakilan di Jakarta minta sambutan Selamoko nanti tapi didahului oleh Datuk Latif dan Profesor Munzir untuk mengukuhkan persatuan kita bersama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Haidar Al-Waraima yang telah menyampaikan sambutan. Baiklah, ini dia Mama, Datu-Datu, Bapak Ibu seluruh hadirin kami hormati. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama penyampaian dan sambutan Cendekiawan Andiko yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Munzir Hitami MA. Kami silakan. Beliau merupakan Rektor UIN Suska Riau periode 2014-2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala sayyidil mustafa Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ul huda. Yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita tuakan Niniok kita, Niniok Datuk Sri Maharaja Dua Balik Pucuk Andiko Alam Pucuk Alam Andiko. Yang kita muliakan Paduka Sultan Muhammad Farid Faid, Raja Alam, Raja Pagarium yang sudah hadir bersama kita. Yang saya hormati para datuk, karena banyak sekali kalau disebut satu persatu itu mungkin sampai maghrib nanti. Para datuk, Pucuk Andiko, para Dubalang, para Monti yang sudah hadir di tempat yang berbahagia di negari Soko kita ini. Yang saya hormati tetamu kita, datuk-datuk dari Mahat dari Namungka, semua Bandang Ketelawit, dari Malaysia Tuan Zamhuri dan rombongan, perwakilan dari Prussia Bapak Ridwan Muhammad Ridwan Saleh yang kita hormati, dan Bapak Ibu hadirin, mohon maaf saya sembah atas mungkin tidak tersapa hadirin semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya mengantarkan dan juga memperkuat apa yang disampaikan oleh ketua panitia tadi. Nanti akan diulas lagi oleh Bapak Ahmad Latif Hashim Datuk Bagindo. Belakangan ini muncul kesadaran baru tentang sejarah masa lalu Nusantara
yang menyerukan penulisan ulang sejarah yang banyak bias dan kekaburan yang dihasilkan oleh para peneliti barat. Kata Santo Sabapiliang dalam bukunya Peradaban Sejarah, Pembodohan Sejarah Nusantara, kejahatan terbesar Belanda terhadap kita adalah ingin menghilangkan jejak maju leluhur bangsa Nusantara ini. Selama puluhan tahun telah membengkokkan dan memutuskan sejarah Nusantara. Salah satu contoh sejarah perabatan Kampar yang berpusat di Poto Sijangkang, Muara Takus ini dengan situs candi yang dikenal dengan Candi Muara Takus. Menurut peneliti barat, peradaban Kampar yang berada pada hulu aliran Sungai Kemban, Minangkabau tidak lebih melampaui abad ke-7 atau abad ke-9. Tetapi melihat situs yang ada di Muara Takus ini, dan Candi Muara Takus ini tidak mencerminkan bentuk dan jenis candi-candi yang dibangun pada abad-abad tersebut. Apalagi sekarang ini sudah ditemukan paling tidak 20 situs yang terbenam di bawah tanah di sekitar candi ini dan juga tersebar antara Kuok dan perbatasan Pangkalan sana. Ini bukti adalah negeri kita ini adalah negeri yang sangat tua. Kapal pecalang sebagai kapal khas Kampar diindikasikan sudah berlayar membawa komoditi ekspor berupa kapur. Yang menjadi kapur yang terkenal itu kapur barus. Tapi kapur Kampar ini jauh lebih berkualitas. Dia bisa mewangikan minuman, sehingga disebut dalam Al-Quran bahwa minuman yang dicampur kapur itu adalah minuman surga. Tiada lain, kapur itu adalah yang berasal dari Sungai Kampar. Itu sudah ada datanya di masa-masa kerajaan Fir'aun Mesir. Di abad berapa itu? Di muara sungai ini sudah ditemukan jejak-jejaknya. Prasasti apa? Menurut Santo Sabapiliang menyatakan bahwa peradaban Kampar yang berpusat di Poto Sijangkang ini dengan sistem sosial dan budaya Srivijaya itulah yang kemudian diucapkan dengan Sriwijaya. Bahasa Sikonya Srivijaya. Dan universitas yang terkenal di sini yaitu Universitas Dharmapala di zaman kuno atau Nandala. Sudah ada. Menurut Santo Piliang, peradaban di sini sudah berawal dari tahun 4058 tahun sebelum Masehi. Dan itu berarti yaitu masa awal peradaban setelah peristiwa banjir Nabi Nuh. Nah, tapi ada juga kalau almarhum Ridwan Saidi menyatakan bahwa prasasti Kampar yang terdapat di sana itu bertulisan Akkadia. Katanya itu bermula dari abad 23. Dikatakan itu setelah banjir Nabi Nuh, tapi itu berbeda dengan apa yang ditemukan oleh para sejarawan tentang pendapat Santo Sabapiliang yang mengatakan peradaban Poto Sijangkang ini sudah ada 4.000 tahun sebelum Masehi. Itu juga dikuatkan oleh penelitian dari Profesor Saliha Yaakub dari Malaysia, dari IAUN, yang mengatakan bahwa DNA atau ras manusia Nusantara ini sudah ada sejak sebelum banjir Nabi Nuh
dan setelah banjir Nabi Nuh. Setelah banjir Nabi Nuh, pusatnya adalah di sini, di Muara Takus ini. Dan tetapi Profesor Saleha juga berspekulasi tentang situs-situs yang kita juga memerlukan penjelasan lebih lanjut yang kurang dan yang sekarang itu kurang meyakinkan. Tetapi untuk menyatakan bahwa manusia Nusantara ini bukan migrasi dari tempat-tempat yang lain, tapi adalah penduduk asli di sini sejak zaman kuno dulu. Tidak ada yang mengatakan kita dari Indochina, ada yang mengatakan dari Taiwan, dari Yunan, Cina, dan itu semuanya adalah kebohongan yang dibikin oleh peneliti barat. Mengenai prasasti Kampar yang bertulisan Akkadia menurut Pak Ridwan Zaidi itu sezaman dengan Nabi Daud. Kenapa? Karena tulisan Akkadia itu menurut para peneliti juga, terutama peneliti kitab suci yang bernama D.G. Silver yang menulis buku tentang The History of Scripture, menyatakan bahwa tulisan aksara Ibrani dan aksara yang sekitarnya itu yang serumpun dengan dia seperti aksara Syriani dan aksara Akkadi itu baru muncul di zaman Nabi Daud, yaitu 10 abad sebelum Masehi. Tetapi yang perlu kita tekankan sini, di abad 23. Abad 23 itu adalah masa Nabi Ibrahim. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi kita Muhammad SAW adalah 2.800 tahun. Karena Rasulullah lahir pada abad ke-6, yaitu 571, dihitung dari wafatnya Nabi Isa 30 tahun sejak kelahirannya, maka jaraknya 559 tahun. Di 2.800 dikurang 559 itu hasilnya adalah abad yang ke-23. Nah itulah, dan yang menarik juga, seorang muarrikh, sejarawan Muslim, Ibnu Asir, menulis dalam kitabnya Al-Kamil fit Tarikh, mengatakan bahwa Bani Jawi adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini punya istri namanya Kantura. Kantura inilah yang menurunkan yang disebutnya Bani Jawi. Istilah Jawi adalah dalam referensi klasik itu menunjukkan Kepulauan Nusantara yang di sini disebut alam Pulau Poco. Alam Pulau Poco. Nah, itu yang disebut oleh oleh ahli-ahli ulama Arab sebagai Jawi, yaitu Kepulauan Nusantara ini. Pusat peradabannya, karena pusat peradaban berada di Muara Takus ini, maka Kantura itu menurunkan anak-anak yang nanti menyebar di sini. Maka Ibnu Asir mengatakan kita ini adalah, mungkin tidak semua ya, ada yang punya DNA keturunannya Ibrahim dengan Kantura. Nah, oleh sebab itulah ajaran yang dikembangkan di Dharmapala setidaknya di abad ke-10 sebelum Masehi itu adalah ajaran monoteis, ajaran tauhid, sama dengan ajaran Nabi Ibrahim. Itu Bapak Datuk-datuk semua, Sultan melihat
puncak Candi Mahligai sana, itu adalah lambang tauhid yang khas. Tidak ada candi yang dibangun seperti itu di dunia ini kecuali di sini. Itulah simbol tauhid yang dikembangkan, dan di situ diajarkanlah sistem sosial di Dharmapala itu dengan seorang, ya kalau sekarang disebut ratu, yang disebut Ratu Boko. Ratu Boko inilah yang disebut si empu. Empu itu adalah empu pertama yang memimpin kedatuan ini. Ya, dipimpin datuk-datuk. Dan setelah Ratu Boko mangkat, maka itu digantikan oleh para datuk dalam struktur kedatuan yang juga mendapat yang dirumuskan dalam Universitas Dharmapala. Nah, itulah sistem sosialnya, yang itu ada sistem kedatuan yang berkuasa itu datuk-datuk dengan sistem keturunan matrilineal seperti yang disebut dengan ini. Kenapa matrilineal? Karena si empu atau dari situ kata perempuan atau perempuan, maka si empu inilah yang merupakan asal dan teras. Karena manusia lahir dari rahim ibu. Tidak ada cerita bahwa manusia ini lahir dari yang tidak ada beribu. Kalau yang tidak berbapak ada, Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa bapak. Nah, itulah di secara kedatuan, keturunan dihitung dari pihak ibu atau matrilineal. Dan rumusan adat itu sudah dirumuskan di Telaga Undang yang ada di Koto Sijangkang Muara Takus ini. Inilah asal usul adat Telaga Undang yang kita gunakan sampai sekarang. Sudah lama umurnya. Ya. Jadi baru abad 13 Datuk Perpati Nansa Batang mengikrarkan berlakunya adat Telaga Undang yang berasal dari Minangkabau atau yang sekarang disebut Minangkabau. Maka inilah negeri Soko Minangkabau, bukan berasal daripada pertandingan kerbau, tapi asalnya Minangkabau yang kemudian diucapkan Minangkabau. Kalau ini disebut dengan negeri Minangkabau tua, oke. Ya. Tapi disinilah dari alumni Dharmapala itu diberi gelar Dapun Tahiang. Para Dapun Tahiang yang datang dari berbagai negeri, itulah menyebar ke seluruh dunia ini. Menyebar sampai ke Jawa, ke Sulawesi, sampai ke Cina, ke India. Itu para Dapun Tahiang yang lulus dari Dharmapala. Di setiap negeri. Cuma tentu saja sesuaikan negeri masing-masing. Karena berjalannya waktu, maka di India terjadi juga penyelewengan ajaran sehingga melahirkan agama Buddha dan agama Hindu dan agama Sikh. Itu asalnya dari ajaran Nabi Ibrahim yang berkembang di Koto Sijangkang. Kemudian ya dari situlah negeri-negeri Pisoko yang disebutkan oleh Nedi muncul. Sehingga di zaman lalu Datuk Sri Maharaja Dua Balai ini menobatkan raja-raja di Asia Tenggara ini. Dari Kamboja, Thailand, dari Burma atau Myanmar, sampai raja-raja Jawa dan Bali. Itu dinobatkan oleh Datuk Raja Dua Balai di zamannya. Mau bukti, ada buktinya.
Ada buktinya jelas. Nanti mungkin akan disinggung oleh Datuk Bagindo, Datuk Latif Hashim, Datuk Bagindo. Nah itulah, jadi mengenai menyinggung dari Datuk Kampar ini adalah gelar Pisoko yang bisa dianjak dan dialih. Dan Disiko yang dituakan sejak zaman kuno dulu adalah Datuk Rajo Sri Maharaja Dua Balai dari suku Domo, yang dituakan, ditinggikan, didolukan selangkah dan ditinggikan seranting. Tapi dengan prinsip kebersamaan, duduk sama rendah, tinggi sama tegak sama tinggi, duduk sehamparan, tegak sepamata. Nah itulah prinsip kedatuan yang dikembangkan di sini, dan itulah yang kita anut sampai sekarang. Mengenai Raja Kampar memang diangkat secara formal di Kerajaan Kesultanan Siak. Tapi karena Kesultanan Siak sudah tidak ada lagi, baik secara de jure atau de jure atau de facto, tidak ada lagi. Jadi tidak ada pengangkatan perangkat kesultanan zaman sekarang ini. Karena sudah ada, pewarisnya juga tidak ada. Jadi kalau soal menabalkan Datuk Kampar yang dibeli gelar Maharaja Sri Wangsa, itu sedangkan menabalkan raja adalah masuk kewenangan Datuk Sri Maharaja Dua Balai, apalagi memberi gelar Pisoko ini. Ya. Kalau nanti dan niniok Datuk Sri Maharaja Dua Balai mencabut gelar, kita cabut, nggak ada bisa nahan. Umpamanya Datuk Kampar yang diangkat kini itu macam-macam ya, atau tidak peduli awak dia lah diangkat, anak tekan awak dia mangkat udah cabut, bisa dijaput oleh minyak kita minyak Datuk Sri Maharaja Dua Balai ini. Nah itulah posisinya. Jadi kita kuat, kita bersatu, kita kembali ke negeri Soko, kehadiran Datuk-Datuk, kehadiran Sultan, kehadiran hadirin semuanya ini, kita pulang kampung ke negeri Soko kita. Itulah kalau kita menyadari ini, Datuk Kampar diharapkan mengembalikan marwah Koto Sijangkang ini sebagai sumber telaga undang, sumber adat dan negeri yang berkuasa seperti zaman dahulu. Ya, tentu marwahnya tidak bisa kita abaikan. Mudah-mudahan dengan mengangkatnya Datuk Kampar bisa mengangkat marwah Kampar ini dan marwah adat telaga undang ini nanti di anak menakan kita di luar, di perantauan dan juga di mancanegara. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum.